Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai neraka dan pintu-pintunya. Rasulullah kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat yang kelak akan melewati pintu-pintu itu. Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir, jawab malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua? Tanya Rasul kembali. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin, jelas malaikat Jibril. Bagaimana dengan pintu ketiga? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum sobiin atau kaum penyembah api, jawab malaikat Jibril. Selanjutnya pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu keempat dinamakan Lada, untuk iblis dan pengikutnya, jawab Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak. Ia berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, diperuntukkan bagi Yahudi, sedangkan pintu keenam dinamakan Sair untuk kaum kafir, jelas malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu. Pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, malaikat Jibril sejenak diam seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendesaknya, maka malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan tobat, jelas malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras.